Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berkat kami dari tim bersama dan Dr. Sakit Dasmati, Dr. Ristina Saragi dalam rangka Hari Tuberkulosis tanggal 24 Maret akan memberikan pilihan tentang tuberkulosis dan diberikan oleh Dr. Ristina Saragi MPH. Kepada Ibu Dr. Ristina, silakan. Bapak Ibu, maka sebelum kita keluar, alhamdulillah nama saya Dr. Ristina Saragi, bertugas di Rumah Sakit Jiwa Seluruh Umum ya. Jadi pada kesempatan hari ini, pagi ini kita sedikit mendengar dulu ya mengenai suatu penyakit yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu sebelumnya dan sudah pernah dengar. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekarang, sudah pernah dengar penyakit TBC nggak? Pernah ya? Tahu ya penyakit TBC itu apa? Jadi Bapak pernah dengar tuberkulosis, TBC? Penyakit TBC tahu? Jadi biar lebih jelas dan mengerti sehingga kita tidak menganggap bahwa TBC itu penyakit turunan atau penyakit yang perlu diasingkan atau gimana, dan lebih jelas. Jadi di sini kita menambah sedikit biar seluruh pasien-pasien TBC nanti tidak kita kecilkan, tapi malah kita anjurkan untuk datang berobat biar dapat disembuhkan, gitu ya. Jadi TBC itu sejak tahun 93 penyakit tuberkulosis itu sudah merupakan gawat daruratan. Jadi harus betul-betul kita serius untuk menangani biar jangan sampai berlanjut. Nah, kalau mungkin COVID-19 kemarin kita langsung heboh karena dia cepat sekali penularannya dan cepat mematikan. TBC ini karena dia perlahan, jadi orang mungkin terlalu santai, akhirnya kasusnya lumayan tinggi. Karena pengobatannya cukup lama, sekitar 6 bulanan, jadi orang-orang sering menganggap dengan pengobatan obat sudah selesai. Jadi itu biar jangan penanganan tuberkulosis itu tidak tuntas, itu yang perlu kita terangkan sedikit biar Bapak dan Ibu tahu. Kalau ada tetangga atau ada keluarga di rumah bisa diterangkan bahwa pengobatan itu memang harus sampai tuntas, gitu ya. Jadi data kasus TBC tahun 2013 saja dia sudah cukup tinggi ya. Di Indonesia sekarang malah sudah penyumbang nomor 2 di dunia. Kalau sampai tahun 2022 kita masih penyumbang nomor 3 sebelum India dan Cina. Tahun 2003 data terakhir kita sudah penyumbang nomor 2 sesudah India. Jadi bukan kasus yang membanggakan ya Pak ya. Kita naik peringkat jadi nomor 2 itu bukan kasus yang membanggakan, tapi kasus yang perlu serius kita menanganinya. Karena kita malah menyumbang lebih banyak. Nah, lanjut. Jadi apa itu TBC? Tuberkulosis atau TB atau TBC sering disebut ya. Yang dikenal TBC penyakit menular yang disebabkan kuman. Jadi jelas ya kuman, namanya Mycobacterium tuberculosis. Dari TBC itu disebabkan kuman. Ya, itu jelas ya intinya. Lanjut. TBC yang sering kita dengar mungkin ya TBC paru-paru, batuk berdarah, batuk berdarah gitu. Tapi TBC bukan hanya di paru-paru, bisa TBC paru itu yang paling sering. Paling sering ya. Ada juga TBC kelenjar. Kalau misalnya orang ada benjolan di leher, orang mungkin menganggap itu tiroid aja, tapi ini bisa juga TBC. Ada TBC kulit dan ada juga TBC tulang. Itu penyebabnya kumannya sama, Mycobacterium tuberculosis sama kumannya. Cuman dia menyerang beberapa organ tubuh yang lain. Jadi orang yang beresiko tinggi ya, beresiko tinggi terkena TBC. Sebenarnya orang beresiko kena TBC. Yang beresiko tinggi beda ya. Jadi semua kita yang di sini terpapar beresiko terkena TBC kalau ada orang yang menderita TBC. Terus yang paling beresiko tinggi yaitu pertama yang perokok. Ya jelas kenapa dia merokok?
jangan merokok yang itu karena berisiko tinggi untuk terkena TBC. Terus kurang gizi, kemudian kebersihan dan sirkulasi yang buruk, terus orang dengan HIV/AIDS atau penyakit yang lain, bukan cuma HIV/AIDS tapi orang dengan penyakit yang lain. Ya, oke, lanjut. Apa gejalanya? Gejala TBC yang sering kita lihat adalah batuk. Intinya batuk lebih dari 2 minggu. Walaupun kita sudah kasih obat batuk, tapi batuknya masih berlanjut lebih dari 2 minggu. Itu batuknya awal-awal batuk seperti biasa, seperti penyakit batuk biasa, tapi lama-lama berlanjut dan batuk berdahak, kadang malah sampai berdarah. Ya, jadi bukan tiba-tiba batuk berdarah. Dia batuk biasa, kemudian lama-lama batuk berdahak, dan akhirnya dia batuk berdarah. Ada yang sampai berdarah, ada yang enggak semuanya. Terus gejala tambahannya bisa ya lama-lama sering demam. Demamnya nggak hilang-hilang, maksudnya demam kok udah turun, demam lagi, berulang demam lagi tanpa ada penyebab yang lain, kok demam lagi gitu. Terus kadang menggigil, nafsu makan turun, tidak ada nafsu makan, berat badan turun, dan sesak, kadang sampai sesak napas dan nyeri dada. Ya itu udah lanjutan. Dia sesak napas, nyeri dada itu udah lanjutan. Kalau masih awal-awal, keluhan itu belum ada. Ya. Kemudian tanda dan gejala TB pada anak-anak adanya kontak erat dengan pasien TB dewasa. Biasanya anak-anak itu ya pasti ada kontak dengan pasien dewasa yang terkena tuberkulosis. Batuk lama selama 3 minggu atau lebih, tidak nafsu makan, demam lama berulang tanpa sebab yang jelas selama 2 minggu atau lebih. Maksudnya bukan demam selama 2 minggu, bukan. Demam, makan obat, turun, demam lagi, nggak tahu penyebab apa. Anak cuma di rumah tapi pulang balik demam, jadi tidak ada terpapar keluar, dia tadi demam berulang. Ya. Kemudian berat badan anak tidak naik atau malah turun walaupun gizi sudah diperbaiki. Lanjut. Terdapat pembesaran kelenjar getah bening di leher, di ketiak, pangkal paha, demam lama berulang tanpa sebab yang jelas selama 2 minggu atau lebih. Ya, lanjut. Bagaimana kita memastikan pasien TBC? Karena tadi batuknya nggak beda ya, sama batuk nggak beda. Oh ini batuk TBC, ini harus dibedakan. Jadi gimana kita memastikan bahwa pasien itu tuberkulosis? Pertama, sewaktu pasien datang, kita curigai dia TBC dengan batuk berdahak, dengan demam lebih dari 2 minggu, dengan penurunan berat badan, kita curigai, kita periksa dahaknya. Hari pertama. Terus hari kedua, kita periksa dahak pas dia bangun pagi. Makanya biasanya kita kasih tempat untuk menampung dahaknya itu, kita selalu bawa pulang, diambil dan saat dia datang. Jadi 3 kali kita periksa untuk memastikan seseorang itu penderita TBC atau bukan. Lanjut. Pasien anak hilang masuk ke poli anak. Pemeriksaan tambahan, kalau sudah diperiksa dahaknya ternyata positif, itu sudah kita pastikan pasien TBC. Ada yang kita periksa dahaknya belum mendukung, kita perlu pemeriksaan tambahan. Apa itu? Kita rongsen dada. Dari rongsen dada nampak itu gambaran khas pasien TBC atau bukan. Itu bagi yang sudah berlanjut. Ya, kalau di awal-awal mungkin paru-parunya masih bagus, makanya makin cepat kita dapat penyakitnya, makin cepat diobati, penyembuhannya makin bagus, gitu ya. Jadi kalau gambaran paru-parunya sudah corakannya udah khas, itu biasanya kasus sudah berlanjut. Kalau untuk anak-anak itu tes tuberkulin namanya, ada di tes di tangannya, apakah ada reaksi tuberkulin atau enggak. Bagaimana TBC menular? Jadi penularan TBC lanjut. Biasanya TBC kita dapatkan dari orang yang menderita TBC. Contoh di sini sekarang, kalau ada orang yang penyakit TBC, dia batuk, ya, di dahaknya itu ada kuman, ya, di dahaknya itu ada kuman, dahaknya itu benaran gitu, dia batuk sembarangan, kan ada. Jadi kita hirup. Makanya tadi semua orang berpotensi kena TBC, semua orang, karena dia semua orang sini. Makanya gimana menular? Dia bukan jadi keluar dari udara pada saat penderita TBC batuk bersih, dia bersih, apa, berkeliaran di sini, tertampung ke siapa yang menghirup, kan? Kemudian kuman terhirup oleh orang lain melalui saluran
Bagaimana cara pencegahan penularan TB? Yang pertama, kalau seseorang sudah dipastikan TBC, dia harus makan obat, gitu ya. Minum obat secara lengkap dan teratur sampai sembuh, lebih kurang 6 bulan. Kemudian, pasien TB harus menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin atau batuk. Jadi bukan cuma pasien TB, seluruh pasien yang batuk pilek, makanya kita anjurkan pakai masker. Ya itu untuk mencegah ke yang lain dan dirinya sendiri juga, gitu. Karena dia kalau menyebar ke luar, dia kan menghirup juga, hukumannya tetap tambah. Jadi setiap pasien batuk pilek kita menganjurkan pakai masker ya. Kemudian membuang dahak di tempat yang benar. Jadi kalau orang yang pasien TB kita suruh buat tempat dahak itu sudah kita kasih lisol atau apa, dan tidak membuang dahak sembarangan. Karena kita tahu tadi di dahaknya itu ada kuman. Jadi kalau dia membuang sembarangan, terbang lagi, tadi dibuang lain lagi. Kemudian berlaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau ada ya, sering mencuci tangan, terus makan bergizi, itu sangat mencegah untuk tidak tertular ya. Menjaga ventilasi udara. Jadi rumah kita harus ada udara. Seperti pintu ini kan kita buka, jangan tutup semua, harus terbuka biar berganti udara ya. Lanjut. Kuman TB dapat hidup di dalam ruangan lembab atau AC selama 2 tahun. Jadi kalau ada kuman itu di tempat lembab bisa bertahan sampai 2 tahun. Kalau tadi makanya kita buat air ventilasi ya, biar jangan bertahan kuman di ruangan kita. Ruangan yang mendapatkan sinar matahari selama 1 jam dapat mematikan kuman TB. 5 menit kuman TB mati dalam cairan desinfektan atau karbol. Nah, tadi kita suruh buang dahak di tempat yang sudah kita kasih karbol ya. Nah, lanjut. Pengobatan TB. Jadi seseorang yang sudah dipastikan sakit TBC, dia harus makan obat lebih kurang 6 bulan. Ada 2 fase itu. Fase pertama dia harus makan obat selama 2 bulan, kemudian fase lanjutan mulai bulan ketiga dia harus makan obat 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan. Kemudian kita cek apakah masih lanjut, karena ada juga sudah makan obat tapi mungkin cara makan obatnya salah atau gimana, dicek ternyata masih positif. Kalau itu kita lanjut sampai 8 bulan ya. Lanjut. Ini dah. Pengobatan TBC untuk yang kategori 2 ini untuk yang tadi yang pertama ya. Yang kedua, pasien TB positif yang telah diobati sebelumnya atau pasien kambuh, pasien gagal dan pasien pengobatan setelah putus berobat. Jadi dia minum obat setiap hari selama 3 bulan ditambah suntikan selama 2 bulan tiap hari. Kan ngerinya Pak ya? 2 bulan suntik tiap hari kalau gagal pengobatan pertama. Kalau tidak minum obat teratur selama 6 bulan, itu lanjutannya. Atau tahap lanjutannya obat minum 3 kali seminggu selama 5 bulan. Jadi hampir 10 bulan. Tapi yang apanya 2 bulan suntik setiap hari kalau gagal pengobatan pertama. Kemudian untuk anak, pasien TB anak dibagi 2 tahap. Tahap awal obat diminum setiap hari selama 2 bulan. Tahap lanjutan setiap hari selama 4 bulan. Sama dengan anak dewasa yang kategori pertama ya. Lanjut. Efek samping obat ya. Bisa tidak nafsu makan, itu di awal minum obat sekitar 2 mingguan, tidak nafsu makan, gatal dan kemerahan kulit, gangguan penglihatan, warna kemerahan pada kencing. Sebenarnya bukan efek samping warna kemerahan pada kencing, tapi memang obat itu menyebabkan seperti itu. Jadi sering orang sesudah minum obat 2 minggu datang lagi kita berobat, kok buang air kecil saya ke darah. Tidak, memang responnya obat itu, obat itu buang air kecilnya merah, bukan berdarah ya. Terus tuli berkurang pendengaran, gangguan keseimbangan, nyeri sendi, kuning pada mata atau kulit. Kemudian kesemutan, merasa terbakar di kaki. Itu efek samping pemakaian obat, tapi tidak semua biasanya ini muncul kepada seseorang. Ada 1-2 yang muncul. Jadi bukan seluruh efek samping ini muncul bagi orang yang memakan obat TB. Jadi dalam pengobatan TB, karena TB ini merupakan kasus nasional yang perlu kita berantas, jadi harus teratur makan obat. Bagaimana biar teratur minum obat? Dibuatlah PMO, ya, pengawas minum obat. Jadi pengawas minum obat ini di keluarga boleh, kalau istri yang sakit boleh bapaknya atau anak, atau anak yang sakit ibunya, atau kalau tidak ada di keluarga
Penyakit TB dapat disembuhkan dengan minum obat TB secara teratur dan lengkap sehingga badan kembali sehat. Dapat bekerja sehingga meningkatkan pendapatan. Kalau tidak teratur, penderita TB yang tidak teratur minum obat, penyakit tidak sembuh dan tetap menularkan ke orang lain. Jadi dia kalau setengah-setengah minum obat tidak teratur, malah menularkan ke orang lain yang lebih parah. Penyakit bertambah parah dan bisa berakibat kematian. Kuman TB yang ada di dalam tubuh akan terus berkembang dan menjadi kebal terhadap obat TB sebelumnya. Jadi kalau dia tidak teratur minum obat, tidak bisa lagi obat yang itu untuk mengobati. Jadi harus ada obat yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, dan lebih lama lagi. Harus menggunakan obat yang lebih mahal serta waktu pengobatan yang lebih lama. Lanjut. Cara minum obat. Dalam mengawasi pengobatan TB dengan obat anti tuberkulosis, PLO harus mengawasi langsung pasien minum obat setiap kalinya. Sebenarnya tadi ya, dari pojok mengawasi di depan dia, pasien minum obat. Waktu minum obat yang baik adalah setiap pagi hari saat perut kosong atau setiap malam hari sebelum tidur dengan jumlah obat yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan. Bagusnya minum obat itu pagi hari sebelum makan. Jadi pas bangun ambil air hangat, minum obat langsung. Gitu ya bagusnya. Jangan pernah aku belum makan. Memang bagusnya seperti itu sebelum makan ya. Lanjut. Nah, jadi ini itu mungkin yang bisa saya terangkan bersama kita melawan TBC sampai semua. Kalau sudah tuntas ya semua bilang. Karena target pemerintah kita di skala nasional tahun 2030 sudah TBC. Ya, 2030. Sekarang 2025. Berarti kita tambah lagi target kita. Jangan ada lagi TBC. Jadi jangan lagi kita nomor 2 di dunia. Bisa lagi nomor 100 gitu ya. Karena nomor 2 di dunia untuk kasus TB, untuk kasus penyakit itu bukan akan membanggakan tapi memalukan. Jadi kalau bisa kita turun dan eliminasi tahun 2030. Kita tidak ada lagi penyakit TBC. Jadi tidak perlu lagi minum obat lama-lama. Tapi kita bisa bekerja bagus. Penghasilan kita bukan untuk pengobatan TB lagi tapi untuk yang lain. Gitu ya. Itu yang mungkin kita terangkan untuk penyakit TBC. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tentang TBC? Mau tanya apa? Ada bunyi. Ada nggak yang mau ditanyakan? Jangan ada tetangga ada yang sakit atau apa gitu. Ada, udah ngerti semua atau malah tidak mengerti? Atau tidak ada yang tetangga yang sakit atau nggak ada? Oh. Nggak ada ya, Bapak Ibu ya? Kalau udah ngerti ya, kami akhiri penjualan pagi ini. Kepada Ibu Rismina kami ucapkan terima kasih.